Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan sharing mengenai 1 juta pertama saya ya. Nah, di sini kita akan sharing mengenai 1 juta pertama yang saya dapatkan, karena memang 1 juta itu uang yang mungkin kalau dibilang saat ini itu mungkin dapat apa sih ya. Tetapi inilah proses sebuah perjalanan hidup seseorang untuk mendapatkan uang dan juga memulai kemandiriannya. Nah, untuk mendapatkan 1 juta ini langsung saja kita mulai ya. Proses untuk mendapatkan 1 juta yang saya lakukan itu tidak dimulai dari SMP, tidak dimulai dari SMA, tetapi dimulai awal kuliah. Kenapa? Karena memang kalau ketika SMP dan SMA itu saya jujur masih belum mengetahui bagaimana mencari uang dan sebagainya, masih enak main-main dan sebagainya ya. Kemudian baru di perkuliahan, karena apa? Terpikir untuk mencari uang karena pada waktu itu saya kuliah di luar kota atau istilahnya adalah merantau. Nah, karena memang merantau dan juga mungkin teman-teman yang menonton juga merasakan seperti apa ketika di perantauan, seperti apa ketika di perantauan itu ingin mencari makan, ingin minum, ingin ini, ingin itu ya. Artinya disitulah terfikirkan bahwasanya kita tidak hanya hidup harus mengandalkan dari orang tua, kita hidup tidak hanya mengandalkan dari uang jajan, kita tidak hanya hidup dari uang bulanan, tetapi bagaimana kita harus hidup dari uang kemandirian. Disitulah di semester awal saya memulai untuk mencari uang dengan cara jualan. Jualan online shop tentunya pada waktu itu. Pada waktu itu saya buka di Facebook dan di Instagram, tetapi saya lebih fokuskan di Instagram, dan saya dapat barang-barangnya waktu itu yaitu dari kota-kota seperti Bandung ya, karena memang pada waktu itu saya lebih menjual ke fashion. Ada batik, ada juga sweater, ada juga jaket, ada juga kaos-kaos distro pada waktu itu ya. Dan saya beli di Bandung menggunakan jasa ongkos kirim ya, kemudian saya jual kembali di teman-teman di perkuliahan ya. Ada yang di teman sendiri, ada yang di kakak kelas, ada yang di adik tingkat dan sebagainya. Saya juga jual juga di Facebook ya. Ada juga yang dari luar kota, ada juga yang dari asal kota saya, teman-teman di kota saya. Banyak yang pada waktu itu pesan dan juga alhamdulillah bisa mendapatkan uang yang cukup ya. Di samping memang pada waktu itu juga saya sudah melakukan les private, artinya bisa private di rumah. Saya karena jurusan saya adalah jurusan bahasa Inggris, pada waktu itu kuliahnya saya mengajar bahasa Inggris les privat ke rumah demi rumah ya. Artinya saya ini panggilan dalam artian panggilan adalah untuk mengedukasi, untuk mempelajari mahasiswa ataupun siswa ya. Tapi pada waktu itu yang pertama saya lakukan adalah untuk ke rumah-rumah itu untuk mengajar siswa, baik siswa di tingkat SD, SMP, dan SMA ya. Itu yang dilakukan ketika les private di usia semester pertama. Ketika semester kedua dan ketiga saya mulai merambah untuk mengikuti di course yang ada di sebuah institusi, yaitu mengajar di semacam lembaga ya, namanya apa saya lupa, di lembaga. Dan itu saya tidak hanya mengajar di satu lembaga saja, ada 2 dan bahkan 3 lembaga. Dan di situ saya mengajar berbagai macam siswa, baik dari seperti yang di semester 1 ada yang siswa SD, SMP, SMA, saya mengajar. Kemudian ketika memang hal itu dirasa menurut saya sudah, saya pun cukupkan dan juga saya beralih membuat keputusan untuk masuk ke dalam suatu asrama di salah satu kampus saya ya. Di kampus saya tepatnya masuk ke asrama pada waktu itu, dan juga untuk mengajar bahasa Inggris pada waktu itu. Kemudian juga di situ saya bisa mendapatkan pundi-pundi hasilnya, dan
tidak hanya itu yang saya lakukan, kemudian menjelang semester atas juga saya ini melakukan satu hal yang mungkin juga jarang dilakukan, yaitu menjadi supir ataupun driver ojol ya atau ojek online. Waktu itu saya menjadi driver online ya, salah satu online Gojek yang terkenal di Indonesia, sebut saja si A gitu ya. Nah, saya mendapatkan jaket, mendapatkan helm, dan juga mendapatkan seragamnya pada waktu itu. Dan memang pada waktu itu juga memang yang pertama kalinya ya, pada waktu itu ada di kota ataupun di kampus saya masuk dan juga saya ikut menyemplung menjadi drivernya, dan luar biasa lumayan juga pendapatannya. Karena memang kadangkala ketika memang kita sedang mengampus ya, atau ngampus istilahnya, kemudian setelah selesai ngampus, saya nongkrong-nongkrong di depan kampus, dan memang gampangnya itu memang banyak sekali mereka yang dari anak-anak rumahan ya, apalagi kalau orang-orang kampus atau anak mahasiswi ya, terutama mahasiswi itu banyak sekali dari perumahan. Mereka ini tidak dijemput, tapi mereka ini menggunakan ojek online untuk pulang, untuk berangkat, dan juga itu bukan hanya di kampus, SD, SMP, dan juga di sekolah-sekolah itu seperti itu yang ada di kota-kota ya, karena memang kebanyakan dari orang tua mereka itu sibuk menjadi pegawai dan sebagainya, tetapi mereka memanfaatkan ojek online, dan disitulah kita meraup keuntungan yang luar biasa ya. Jadi dari hal-hal tersebutlah bahwa 1 juta saya dapatkan ya. Memang tidak mudah, dalam artian kita harus melakukan berbagai hal dan juga melakukan hal-hal yang bahkan di luar kebiasaan kita. Memang kita harus lakukan untuk kemandirian dan juga untuk bekal kemudian di masa depan. Jadi itu hal yang memang saya lakukan ya, karena untuk mendapatkan 1 juta itu bukan hal yang gampang pada waktu itu, butuh usaha dan effort yang lebih, dan juga memang jarang pada waktu itu ada orang ataupun mahasiswa yang setelah kuliah kemudian melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya. Apalagi juga aktif di organisasi. Pada waktu itu juga saya aktif di organisasi, baik aktif di intra kampus maupun di eksternal kampus. Jadi harus berbagai waktu dengan hal-hal semacam itu, dan bahkan saya pun sampai tidak ngekos, dalam artian memang saya tidur di suatu sekretariat ya, karena memang untuk menyicil dan juga mendapatkan income tambahan, sehingga income bulanan kita utuh dan income masukan kita utuh. Itu mungkin yang bisa saya sharing di video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.